Halo sahabat podcast story, sudah baca cerita dalam blog Cerita Kata belum? Jika belum, ada baiknya apabila sahabat membaca cerita yang ada di dalam blog Cerita Kata terlebih dahulu sebelum mendengarkan podcast di video kali ini. Panggung sandiwara. Ya, benar. Dunia ini memanglah panggung sandiwara. Tapi ada baiknya kalau kita hanya mengikuti skenario dari si pemilik semesta. Ya, kali ini ada cerita lucu sih dari sahabat aku. Ya, masih menyangkut tentang persandiwaraan. Waktu itu kita masih duduk di bangku SMA. Aku dengan sahabatku, kita sangat dekat. Walaupun ketika di sekolah kita seperti dua orang asing. Karena kita memang suka untuk melakukan aktivitas kita masing-masing. Tidak harus bersama setiap saat. Kita bukan hanya berdua. Ada satu lagi dari teman kita yang juga dekat dengan kita. Dia laki-laki dan kita berdua perempuan. Ya, banyak sih yang bilang kalau kita berdua beruntung bisa dekat dengan laki-laki itu. Tapi balik lagi, tujuan kita hanya untuk berteman, tidak lebih, tidak meminta lebih, dan tidak pernah mencoba untuk lebih. Hampir satu sekolahan pun tahu kalau si siswa laki-laki ini banyak sekali pengagumnya. Dan pastinya dikagumi oleh siswi. Ya, gimana nggak kagum? Orang dia aja ganteng, baik, pinter, bisa main alat musik, dan suka olahraga. Cewek mana yang gak klepek-klepek kalau lihat dia? Tapi aku dan sahabatku tidak pernah sekalipun menghiraukan hal itu. Ya, kita hanya melihat dia as a good friend. Gak lebih. Kita bahkan terhitung jarang sekali terlihat berjalan bertiga secara bersamaan di sekolah. Justru kita lebih sering untuk menghabiskan waktu bersama di luar jam sekolah dan tidak di lingkungan sekolah juga. Bukan karena takut dilabrak atau yang lainnya. Hanya saja kita bertiga memiliki prinsip yang sama. Bahwasanya kita lebih nyaman untuk melakukan aktivitas kita masing-masing. Tidak harus selalu bersama. Baru nanti ketika ada waktu luang, kita bisa pergi menghabiskan waktu bersama-sama. Singkat cerita, suatu saat sahabatku ini menunjukkan sikap yang tidak biasanya kepada si cowok ini. Awalnya aku berpikir
masih normal. Aku tidak berpikir yang aneh-aneh. Apalagi mereka berdua teman baikku. Tapi semakin hari tingkah mereka berdua semakin aneh. Bahkan mereka berdua pun juga sudah jarang untuk berkumpul bersamaku, atau bahkan sekedar membalas chat WhatsApp saja, mereka jarang sekali. Aku masih berpikir positif. Mungkin mereka sibuk. Ya barangkali mereka lagi gak mau diganggu aja. Setelah beberapa hari berlalu, sekolahan sudah mulai gaduh. Terutama teman-teman sekelas. Aku banyak sekali menyaksikan para siswi yang melontarkan kata-kata yang tidak mengenakan kepada sahabatku. Bahkan mendengarkannya saja aku tidak kuasa. Orang-orang pada bersorak, memberikan sindiran, bahkan ujaran kebencian kepada mereka berdua. Aku mencoba untuk terus bertanya kepada mereka, apa yang sebenarnya mereka lakukan? Kenapa mereka tetap diam? Dan kenapa mereka terus membuat keributan? Tapi mereka terus menghindar, seolah-olah mereka memang tidak mau ada siapapun yang tahu. Mereka terus menghindar, dan aku pun memutuskan untuk diam. Aku yakin mereka berdua itu bukan orang bodoh. Mereka pasti tahu apa yang mereka lakukan. Kegaduhan itu tidak hanya berlangsung sehari dua hari, bahkan berbulan-bulan. Aku saja yang hanya melihat kegaduhan itu merasa sangat lelah. Tetapi orang-orang yang membuat kegaduhan ini seakan-akan tidak memiliki rasa lelah. Kedua sahabatku ini pun semakin dikucilkan. Aku juga jadi tidak bisa mendekati mereka, karena mereka pun menghindariku. Setelah beberapa bulan berlalu, terlihat mereka berdua sudah tidak lagi bersama. Mereka sudah tidak lagi jalan bersama, pergi keluar bersama, berboncengan bersama. Mereka sudah berhenti melakukan perbuatan-perbuatan yang memicu kegaduhan. Ya, memang sih, beberapa hari sebelumnya, sekolahan sudah tidak lagi gaduh. Semuanya berubah menjadi hening dan diam. Aneh, memang aneh. Mungkin mereka sudah lelah, tapi apakah dengan kegaduhan itu berhenti, emosi mereka juga ikut meredam? Tentu saja tidak. Aku masih sering menyaksikan orang-orang memberikan tatapan sinis, terutama kepada sahabatku yang perempuan. Dan waktu itu, mereka benar-benar berhenti. Aku pun memberanikan diri untuk mendekati sahabatku lagi. Aku butuh penjelasan. Sahabatku pun menceritakan semuanya. Benar-benar semuanya. Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah,
semua yang mereka pikirkan itu tidak benar. Kamu percaya kan sama aku? Ya jelas lah, aku percaya sama kamu. Setelah itu, dia pun menceritakan bagaimana semua itu bermula. Dia bilang kalau semua ini hanya sandiwara. Sandiwara yang sengaja mereka buat. Untuk apa? Ternyata teman laki-laki kami yang memintanya. Dia merasa risih karena ada seorang siswi yang sudah mulai posesif terhadap dirinya. Ia pun meminta bantuan sahabatku untuk bersandiwara dengannya dengan tujuan membungkam siswi tersebut. Ia pun bersedia. Dia berpikir kalau sandiwara ini tidak mungkin berakibat besar, mengingat target mereka hanya kepada satu orang. Tapi prediksinya meleset. Bukan hanya satu orang, tapi hampir satu sekolahan. Mereka pun syok ketika mulai mendapatkan ujaran-ujaran negatif dari teman-teman di sekelilingnya. Tapi mereka tetap memutuskan untuk lanjut karena mereka sudah terlanjur terjebak di permainan yang mereka buat sendiri. Mereka belum bisa berhenti sampai benar-benar kegaduhan ini selesai. Mereka memutuskan untuk mengakhiri sandiwara ini karena mereka sadar kalau sandiwara yang mereka lakukan tidak membuahkan hasil yang kunjung membaik. Justru malah semakin menciptakan masalah. Dan setelah mereka memutuskan untuk mengakhiri sandiwara yang pernah mereka buat, mereka pun sempat menjadi asing untuk beberapa waktu. Tapi kabar baiknya mereka tetap berteman baik sampai sekarang. Dari kejadian itu banyak sekali hal yang mereka pelajari. Mulai dari jangan mengambil keputusan sebelum memikirkannya 2 kali, sampai dengan jangan lupa pikirkan impact-nya untuk orang lain ketika kita akan melakukan sesuatu. Apapun itu, dunia ini memang panggung sandiwara. Tapi balik lagi, jangan sampai kita yang membuat skenario untuk sandiwaranya. Masa SMA adalah tempat mengukir cerita terhebat untuk para sejoli.